bisa dipungkiri jika Piala Dunia 2022 yang digelar di Qatar menuai banyak kontroversi. Sudah banyak permasalahan walaupun ajang sepak bola bergengsi tersebut baru akan memasuki fase knockout, mulai dari biaya pembangunan yang fantastis hingga yang terbaru mengenai kasus pelarangan LGBT dan kebebasan kaum perempuan. Inilah rangkuman beberapa masalah yang terjadi di Piala Dunia 2022 sejauh ini. Namun sebelum masuk ke topik pembahasan, tekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol notifikasi agar tak ketinggalan konten bola menarik dari kami. Terima kasih. Yang pertama ada masalah tentang isu boikot Qatar 2022. Fans sepak bola dari seluruh dunia khususnya di Eropa melakukan protes dan memasang spanduk boikot Qatar. Faktanya supporter tim Bundesliga Jerman menjadi fans yang paling aktif atas gerakan tersebut, bahkan mereka sudah mulai mengkritik sejak beberapa tahun terakhir. Mereka menilai jika pihak penyelenggara Piala Dunia 2022 telah membunuh banyak pekerja dan terlibat aktivitas suap serta melakukan pelanggaran HAM. Kembali ke tahun 2010 saat Qatar terpilih menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia 2022, Qatar terpilih menjadi tuan rumah setelah pemilihan tertutup yang dilakukan oleh jajaran eksekutif FIFA. Dari situlah muncul kecurigaan dari berbagai pihak, apalagi Qatar memang tak terkenal karena sepak bolanya dan tidak pernah lolos di edisi Piala Dunia sebelumnya. Padahal pada saat itu masih ada beberapa negara yang lebih layak menjadi tuan rumah termasuk Australia, Jepang dan Amerika. Awalnya Australia lah yang menjadi negara favorit untuk menjadi tuan rumah, namun yang terpilih justru Qatar. Karena pemilihannya yang rahasia maka tidak ada yang tahu mengapa FIFA lebih memilih Qatar dibanding negara lainnya. Piala Dunia edisi 2022 memang menjadi edisi perdana yang diselenggarakan di Timur Tengah, karena hal itu juga mengapa jadwal Piala Dunia 2022 mundur hingga bulan November sampai Desember. Sejatinya gelaran Piala Dunia biasanya digelar mulai dari Juni hingga Juli atau saat kompetisi Liga-Liga Eropa telah usai dan memasuki jendela transfer. Namun karena faktor iklim di Timur Tengah yang mana pada bulan Juni adalah puncak musim panas di sana, bahkan suhu di sana bisa melebihi 45 derajat jika sedang terik dan suhu tersebut sangat tidak ideal untuk event olahraga. Karena mundurnya jadwal tersebut negara-negara Eropa harus rela menghentikan liga mereka sementara untuk gelaran Piala Dunia. Qatar menghabiskan anggaran yang tak masuk akal untuk mewujudkan penyelenggaraan Piala Dunia 2022. Pada dasarnya Qatar memang tak mempunyai infrastruktur yang memadai untuk turnamen sebesar Piala Dunia. Lalu pada tahun 2017 Menteri Keuangan Qatar menghabiskan 7,8 triliun rupiah per minggu untuk proyek infrastruktur termasuk jalan, hotel, stadion dan bandara. Total Qatar menghabiskan dana lebih dari 3.000 triliun rupiah. Angka tersebut 14 kali lipat lebih besar dari gelaran Piala Dunia Brazil 2014, yang mana saat itu menjadi Piala Dunia termahal dalam sejarah. Diperkirakan ada 6.500 buruh tewas selama pembangunan infrastruktur untuk Piala Dunia 2022. Angka tersebut diakumulasi selama 10 tahun saat pembangunan dimulai. Sebagian besar korban terdiri dari para imigran yang datang dari negara lain, yang juga disebut tidak mendapat perlakuan yang layak serta gaji yang tidak sesuai dengan perjanjian awal dan bisa dibilang kerja paksa. Namun pemerintah Qatar membantah jika korban tewas hanya 3 orang dan hanya membayar kompensasi untuk ketiga korban tersebut saja. Hal tersebut tentu mendapat banyak kecaman dari negara kontestan, termasuk Denmark yang mengkritik Qatar melalui jersey mereka yang digunakan selama Piala Dunia Qatar 2022.
Qatar adalah negara yang masih menerapkan aturan mengekang kebebasan perempuan. Qatar pun menyatakan bahwa perempuan tidak bisa bebas menentukan pilihan hidupnya sendiri. Mereka masih harus dapat izin dari wali laki-laki untuk banyak hal, misalnya untuk sekolah dan kerja. Bahkan kehamilan di luar nikah menjadi tindak kriminal bagi perempuan dan melapor tindakan pemerkosaan sebagai pengakuan perzinahan, yang mana bisa dijatuhi hukuman kurungan maupun hukuman mati. Karena hal itulah banyak negara barat protes karena menganggap seharusnya perempuan mempunyai hak yang sama seperti laki-laki. Selanjutnya terkait kasus pembatasan LGBT yang membuat banyak negara Eropa melakukan protes keras. Hal ini mulai mencuat saat timnas Jerman melakukan gestur tutup mulut saat pertandingan perdana melawan Jepang. Gestur tersebut ditujukan sebagai simbol protes dan terbungkam atas kebebasan yang ditujukan kepada FIFA. Masalah tersebut banyak mendapat pro dan kontra, termasuk negara kita yang juga mengharamkan LGBT. Namun FIFA akhirnya kembali melakukan hal kontroversial dengan memperbolehkan atribut pelangi boleh masuk ke dalam stadion. Hal ini menjadi pukulan bagi warga Qatar yang memicu protes keras kepada negara-negara Eropa yang dinilai juga tutup mata kepada pelanggaran HAM yang dilakukan Israel terhadap Palestina sebagai negara Islam. Dan yang terakhir, hadir dari fans timnas Inggris yang merasa sia-sia telah datang ke Qatar karena dilarangnya peredaran bir di dalam stadion saat Piala Dunia berlangsung. Sejatinya memang telah menjadi budaya turun-temurun di Inggris jika meminum bir saat pertandingan adalah hal wajar. Fans Inggris mengatakan jika mereka selalu berusaha menghormati budaya lokal, tapi Qatar juga harus menghormati budaya negara lain. Namun hal tersebut langsung ditepis oleh Infantino selaku Presiden FIFA dengan mengatakan fans Inggris akan tetap hidup walau tidak minum bir selama 3-4 jam. Bagaimana tanggapan kalian? Apakah Piala Dunia kali ini menjadi salah satu edisi Piala Dunia terburuk? Tulis komentar kalian di bawah, like jika suka dengan video ini dan jangan lupa share kepada teman kalian untuk ikut berdiskusi bersama kami. Our Football Our Life.